Shalom. Shalom anak-anaknya Tuhan Yesus. Boleh dong kasih lambaiannya ke kamera. Kasih senyumanmu yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa atas malam hari ini. Kami dapat berkumpul bersama untuk merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sungguh Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bisa merayakan Natal Tuhan. Memperingati hari kelahiran-Mu di dunia ini Tuhan, untuk menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah ibadah kami. Dimanapun kami berada, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Setiap kami akan siap menerima anugerah-Mu, menerima kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di antara kami Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah bagi kami. Dan inilah setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hati yang mendengar dan menyaksikan Tuhan bersama-sama dalam perayaan Natal ini, kami semua akan menerima lawatan Tuhan. Kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan, inilah setiap kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami buka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah lahir bagi kami, yang menebus setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari teman-teman, saya mau undang bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebelumnya saya mau kasih sapa dong ke teman-teman sekali lagi. Kasih senyumanmu yang terbaik, kasih lambaianmu ke kamera. Haleluya. Kita sorak bagi Dia. Kita sorga bergema. Sejahtera
mari teman-teman kita mau bersorak lebih lagi bagi Tuhan kita. Dia lahir bagi kita, berikan sukacita bagi kita semua. Dia lahir untuk kita. Kita masuk ke dalam penyalaan lilin. Teman-teman boleh mempersiapkan lilinnya di rumah. Kita angkat pujian Oh Holy Night. The stars are brightly shining.
Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka berdoa, Tuhan,
Tuhan, terima kasih bahwa sore kami boleh menikmati Natal, boleh memperingati Natal Tuhan, biar uh, acara ini membuat kami lebih bersuka cita, acara ini membuat kami, ibadah ini membuat kami dapat terus bersyukur bahwa Tuhan sudah lahir dalam kehidupan kami, dan Tuhan mau membuat kami mempresentasikan diri Tuhan untuk orang-orang dengan cara mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai anakmu, biar anakmu ini dapat menjadi berkat untuk yang mendengarkan, biar pesanmu ini benar-benar murni dari Tuhan sendiri, biar benar-benar murni dari hatimu Bapak untuk mereka semua. Bapak, Roh Kudus juga bantu anakmu ini Tuhan, biar pesan ini dapat benar-benar tersampaikan supaya kami yang mendengarkan pulang ini setelah acara ini, setelah ibadah ini dapat berbeda setelah kami sebelum kami datang. Makasih Tuhan, makasih buat semuanya. Kami, Tuhan tolong sertai di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Oke, saya ubah dulu ke galeri. Sebelumnya terima kasih banyak untuk undangannya, untuk kepercayaannya saya bisa diberikan kesempatan untuk sharing hati Tuhan di tempat ini. Saya sudah pernah sekali melayani di GIDI, di Youth, itu offline, dan saya sangat bersuka cita bisa hadir kedua kalinya di acara Natal Youth GIDI. Sebelumnya terima kasih banyak untuk para pengurus dan para pemimpin. Saya sangat senang dengan Natal, pastinya Bapak Ibu atau teman-teman semua. Saya senang sekali dengan Natal sebab ya kita merayakan setahun sekali seluruh dunia. Itu pokoknya semua gegap gempita, lampu-lampu, pohon Natal, Santa Claus. Saya pernah jadi Santa Claus beberapa kali karena saya memiliki badan yang besar, dan ya saya senang dengan itu, Bapak Ibu atau teman-teman semua. Nah, hari ini saya dikasih tema tentang loving God, mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita tahu sebenarnya teman-teman, saat ini kita hidup itu semua karena kasih. Semuanya, kita duduk, berdiri, makan, tidur, berdoa, beribadah sampai sekarang itu semuanya karena kasih. Saya ingat banget perkataan Paulus yang satu kalimat yang penuh dengan makna yang mendalam tentang kehidupan dia, yang bersyukur tentang kasih. Dia bilang adalah kasih karunia itu lebih dari cukup. Saya sampai sekarang sangat terinspirasi dengan Paulus yang selalu berkata, kasih karuniamu itu cukup. Seringkali kita nggak merasa cukup akan segala hal. Manusia selalu kayak gitu. Tapi Paulus ngajarin kita untuk bicara tentang cukup akan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia membuat kita tetap berdiri. Kasih karunia membuat kita dapat berdiri di tengah badai. Kasih karunia membuat kita bisa kuat di tengah-tengah mungkin akhir-akhir ini yang zaman yang pandemi ini yang membuat kita makin menurun kondisi fisiknya. Tetapi jiwa dan roh kita tetap kuat. Kenapa? Karena kasih karunia cukup. Maka itu kita bersyukur karena kasih. Sampai sekarang kita masih bisa melakukan apapun. Dan kita harus tahu sendiri bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. 1 Yohanes pernah berkata itu bahwa kasih adalah Allah itu adalah kasih. Artinya, jika Allah, teman-teman, jika Allah berhenti mengasihi, dia juga berhenti jadi Tuhan. Wow. Jadi ketika Allah berhenti mengasihi, artinya dia berhenti jadi Tuhan. Makanya dia nggak mungkin berhenti jadi Tuhan. Sebab itu dia tidak akan berhenti mengasihi kita semua. Amin. Oke. Tuhan nggak akan pernah meninggalkan jabatannya karena itu udah hakikatnya dia adalah Tuhan, dan tentunya dia nggak akan pernah berhenti mengasihi kita. Camkan ini. Seringkali manusia sering emosi, sering luap karena mungkin masalah yang dihadapi, kekecewaan dan lain-lain, berkata Tuhan nggak sayang sama saya, Tuhan nggak sayang sama saya. Ini buktinya bahwa Allah adalah kasih, artinya dia tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi kita. Dan yang kita tahu teman-teman, kita tidak bisa mengasihi Tuhan lebih dulu. 1 Yohanes 4 ayat 10 bilang, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Artinya,
karena dia yang terlebih dulu mengasihi kita, itulah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Saya ulang, artinya gini, kita nggak bisa mengasihi Tuhan sebelum kita merasakan kasih-Nya Tuhan dulu. Kita harus tahu kasih itu seperti apa dulu. Kita harus tahu caranya mengasihi itu seperti apa dulu. Nah, Tuhan hadir terlebih dulu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih dan memberikan cara mengasihi itu seperti apa. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya sekedar mengasihi, tapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Sekali lagi, kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Seringkali kita hanya membawa label kalau Kristen harus mengasihi, Kristen harus mengasihi. Betul, tapi kita harus tarik lebih mundur bahwa kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Sebab ketika kita hidup di dalam kasih, teman-teman semua, kita bisa secara otomatis menyebarkan kasih, bahkan mengasihi yang lain, terlebih mengasihi Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa benar-benar pure mengasihi Tuhan. Saya ada 3 poin di sini, Bapak Ibu atau teman-teman semua. Yang pertama adalah mengenal Tuhan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 7 ayat sampai 8 berkata, siapa yang mengasihi, dialah yang mengenal Allah. Seperti itu. Dan cara ini bicara tentang hidup di dalam kasih. Nah, hidup di dalam kasih sama dengan, sekali lagi saya katakan, hidup di dalam kasih sama dengan mengenal Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 kalau di terjemahan lain, Bapak Ibu, yaitu di terjemahan BIMK, saudara-saudara semua, orang yang mengasihi Allah adalah anak Allah. Oke. Orang yang mengasihi Allah adalah anak Allah. Bukan hanya mengenal, tetapi anak. Karena nggak mungkin dong seorang anak itu sifatnya jauh berbeda dari bapaknya. Pasti ada yang sama daripada bapaknya. Bapak kita di sorga memiliki sifat bahkan pribadi, yaitu kasih. Harusnya anak-anaknya itu kita semua punya sifat ini, kasih. Kasih. Dan dengan cara mengenal Tuhan, kita bisa mengasihi. Bapak Ibu atau saudara-saudara semua, kita dipanggil bukan hanya dekat sama Tuhan, saya mau katakan. Oke, kalau dekat itu kita gampang goyah. Saya selalu bilang ini kepada banyak orang, dan diri saya juga, saya mengingatkan ini. Bapak Ibu, kalau ada saudara-saudara semua, kalau kita hanya dekat dengan Tuhan, kita tuh gampang tergoyahkan. Oke, tangan kanan saya dengan tangan kiri saya dekat, Bapak Ibu. Kalau misalnya satu orang dari kalian menarik tangan kanan saya dengan kuat, jangankan kuat, mudah deh, dengan cara yang mudah, menarik aja. Itu gampang terlepaskan, terpisahkan. Tapi Tuhan lebih rindu supaya anak-anak Tuhan itu tuh melekat. Amin, Bapak Ibu atau saudara semua. Tuhan manggil kita untuk melekat. Jadi melekat itu gini, tangan kanan dengan tangan kiri itu saling melekat gitu. Ini mau orang yang sekuat apapun, kalau tangan kita kayak gini, Bapak Ibu saudara semua, kalau ditarik sekuat itu ini nggak akan bisa menyatu, nggak bakal bisa terpisah. Begitupun Tuhan memanggil kita untuk melekat bersama Dia. Ketika kita melekat, sifat-sifat itu turun. Sifat-sifatnya turun. Secara apa ya? Secara otomatis, seperti ada satu hal yang menyatu. Diri Tuhan dengan diri kita menyatu. Dan kita juga tidak gampang terpisahkan dari Dia. Dan Dia juga tidak mau kita gampang terpisahkan dari Dia. Nah, Bapak Ibu atau saudara-saudara semua, maka mari mengenal Tuhan itu seperti Bapa. Yang punya Bapa atau yang punya anak di sini, bahwa Bapak yang punya anak, pasti setiap hari bertemu dengan anaknya. Pasti setiap hari berbincang, berkomunikasi, berjumpa, menyapa setiap hari. Bahkan mungkin ada anak-anak yang begitu dekat dengan ayahnya itu mungkin setiap saat kayak nelpon atau
curhat, dan lain-lain. Maka kenallah Tuhan sebagai Bapa kita, yang setiap hari kita jumpai, yang setiap kita bangun, bukannya kita, ke anak-anak muda kalau setiap bangun pasti mungkin ngecek Instagram atau ngecek ada yang WA atau enggak. Tapi kita mau ubah untuk kenal Tuhan, untuk setiap pagi ingatnya Tuhan. Ingatnya setiap pagi itu adalah menyapa Tuhan. Saya selalu senang dengan perkataan Todd White, salah satu pastor dari Amerika. Dia bilang gini, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Setiap pagi Roh Kudus itu menunggu di sebelah sebelah ranjang tidur saya, sebelah ranjang tidur saya, hanya untuk menunggu saya menyapa dia ketika saya bangun. Sekali lagi, Todd White pernah berkata, Roh Kudus itu selalu seperti menunggu di sebelah kamar tidur saya, di sebelah ranjang tidur saya. Seolah-olah dia menunggu saya untuk menyapa dia saat saya bangun. Oke, mari kita ubah hari ini, anak-anak muda. Kita bangun, jauh-jauhin HP dulu, atau jauh-jauhin sosmed. Dulu bangun langsung ngecek Bible atau menyapa Tuhan. Karena Tuhan juga selalu rindu setiap pagi disapa oleh kalian. Oke, nah cara mengenal Tuhan ini adalah cara yang termanis untuk kita bisa menikmati kasih. Ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu bagaimana caranya Tuhan itu mengasihi kita. Dan otomatis, ketika kita mengenal kasih itu dan mengetahui cara kasih itu kepada kita juga bisa mengasihi Tuhan secara murni, secara benar-benar seperti seorang anak yang mengasihi ayahnya. Dan saya rasa nggak ada satupun anak itu yang kayak benar-benar benci sama ayahnya, itu nggak ada. Mau ayahnya tuh seburuk apapun mungkin dalam pikiran dia, mau seapapun lah, tapi ada satu hati titik kecil yang selalu berkata, hei, itu papamu, itu bapamu, dan kamu akan selalu sayang dengan dia. Maka itu, pandanglah Tuhan sebagai Bapa kita, supaya kita mengasihi dia lebih lagi, dan mengenal dia lebih lagi, dan melekat. Step yang kedua adalah belajar setia pada hal yang biasa. Poin ini saya baru belajar, dan ini menurut saya sangat penting sekali, Bapak Ibu Saudara semua. Setelah mengenal Tuhan, setelah mengenal Tuhan dan jatuh cinta padanya, pasti kita akan memulai sesuatu kegiatan rohani. Biasanya nih kalau anak-anak muda pulang dari retret, ini yang selalu terjadi pada saya dulu. Ketika pulang dari retret, kita altar call didoain, pulang dari retret itu kayak on fire. Kayak wah, saya bawa api nih, wah saya bawa sukacita sorga gitu kan. Ketika sampai di rumah, saya cuma hanya berpikir tentang Tuhan dan Tuhan. Saya setiap pagi harus saat teduh, harus baca Alkitab dan lain-lain. Wah, itu setiap hari itu kayak bawaannya tentang Tuhan. Dan ini yang selalu kita alami ketika kita jatuh cinta sama Tuhan. Bawaannya pengen worship, bawaannya pengen berdoa, bawaannya pengen nyapa Tuhan, bawaannya kayak mau kemana aja ingat Tuhan gitu. Misalnya kalau mau diajak ke mana gitu, tiba-tiba, oh saya tanya Tuhan dulu ya gitu. Jadi ketika kita on fire dan kita mengenal Tuhan dan jatuh cinta sama dia, itu kayak benar-benar membuat kita melakukan apapun untuk Tuhan. Nah, tapi kelemahannya manusia adalah ini. Ini adalah musuh besarnya manusia, yaitu suka gampang bosan. Ini benar-benar harus diakui anak-anak muda. Ketika on fire, mungkin sebulan, 2 bulan, sepulang dari Nah, salah satu kelemahan manusia yang paling besar adalah bosan. Maka tak heran kadang kita merasa sesuatu sebenarnya itu hal yang luar biasa. Berdoa itu adalah hal yang luar biasa. Tapi karena suka bosan, lama-lama kita nganggap itu biasa.
Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, berdoa itu adalah hal yang luar biasa. Kita tahu pemimpin kita, gembala-gembala kita itu selalu berdoa supaya beliau-beliau ini bisa terus memberkati, terus hidup dalam Roh. Karena kuasa berdoa. Ini hal yang luar biasa. Tetapi ketika kita mandang ini bosan, kita menganggap ini cuma biasa. Sehingga ketika kita menganggap ini biasa, akhirnya kita malas, kita mulai berhenti untuk melakukan ini. Kita berhenti untuk baca Bible. Baca Alkitab itu adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara semua. Setiap hari kita diajar oleh Tuhan. Setiap hari kita baca hatinya Tuhan lewat Bible, lewat Alkitab. Dan ketika semangat kita turun, kita lebih tertarik untuk baca Instagram daripada baca Bible. Kita lebih suka main game daripada baca Bible. Padahal hal yang lebih luar biasa adalah baca Bible daripada nonton YouTube. Itu satu hal yang menjadi musuh besar anak-anak muda hari ini. Untuk tidak mau belajar konsisten dengan hal-hal yang luar biasa ini. Mereka hanya menganggap ini biasa gitu. Dan alhasil kita ninggalin itu gitu. Dan kita mau lihat Amsal 3 ayat 3. Amsal 3 ayat yang 3. Saya bacain buat saudara-saudara semua. Amsal 3 ayat 3 bilang gini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, anak-anak muda di tempat ini, saya mau bilang gini. Ternyata di dalam proses kita mengasihi Tuhan, Tuhan ingetin kita dua hal. Bukan tentang hanya kasih. Jadi Tuhan itu nggak ngingetin kita cuma tentang kasih melulu untuk mengasihi Tuhan. Tetapi jangan tinggalkan kasih dan setia. Karena kasih dan setia ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika engkau mengasihi, pasti kau setia. Dan ketika kau setia, pasti karena kau mengasihi. Begitu. Nah, banyak orang di luar sana itu mengejar sesuatu hal yang baru. Tapi membuat mereka itu hidupnya nggak stabil. Contoh, orang yang saya pernah merasakan ini, saudara semua. Saya bosan satu pekerjaan, habis itu saya pindah ke kerjaan lain, terus lama-lama saya 2-3 bulan saya bosan, saya pindah lagi. Itu kayak hanya membuat diri saya tidak settle, tidak bertahan di dalam ekonomi saya sendiri gitu. Akhirnya saya pindah dan lain-lain. Itu juga nggak membuat saya stabil di dalam hubungan antar teman gitu-gitu. Jadi itu kayak saya suka hal yang baru terus. Akhirnya tapi saya nggak setia dengan ini dan saya nggak membangun diri saya di dunia karir saat itu. Alhasil begitupun dengan orang-orang yang suka kemana-mana, yang suka bosanan gitu. Seperti apa ya, saudara-saudara, kayak tanaman yang ditanam di satu pot, oke, dia harus bertahan di situ. Dia harus setia di pot itu. Kalau kita kayak main cabut setiap hari, mungkin tanaman itu nggak bakal bertumbuh. Begitupun dengan kita. Kita pun harus setia dalam mengasihi Tuhan. Seringkali kita nggak setia. Alhasil kita nggak bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Kita kayak masih buta sebelah. Kita masih bisa. Jadi ada loh Bapak, Ibu, Saudara semua, orang Kristen itu yang menganggap Tuhan itu jahat hari-hari ini. Ada. Kenapa? Karena dia nggak seutuhnya, dia nggak stabil dalam mengasihi Tuhan. Ada loh orang-orang hari ini yang cuma bilang, Tuhan kok saya nggak diberkati nih. Itu kayak orang-orang yang nggak bertumbuh di dalam kasih dan setia. Ketika harusnya dia mengasihi terus, lama-lama dia hanya, bosannya gitu. Lama-lama dia menghujat Tuhan. Tetapi kita butuh yang namanya setia. Ketika kita setia, kita tahu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nggak ada yang di-skip. Contoh kayak nonton film, Bapak, Ibu, Saudara semua. Siapa yang sini suka nonton film, anak-anak muda yang suka di-skip? Itu kan nggak seru ya? Yang nggak sabaran gitu loh, yang kayak di-skip gitu. Tahu nggak sih,
Justru sutradara film itu ngebuat film seutuhnya supaya kita memahami jalur cerita itu. Oke, kalau kita mengasihi nggak setia, kayak lagi kalau kita mengasihi nggak setia, ini nih kita kayak nonton film di skip. Oke, Tuhan yang harusnya udah berkatin hari ini, tapi kita nggak mau setia. Kita kayak besoknya balik lagi ke Tuhan, kayak Tuhan kok nggak berkatin saya sih gitu. Kalau coba bilang, salah sendiri di skip. gitu. Jadi belajarlah untuk tetap setia. Dan saya cuma bilang gini, setia pada hal yang biasa adalah hal yang luar biasa. Setia pada hal yang biasa adalah hal yang luar biasa. Karena ketika kamu makin rajin, serta kalau kamu makin rajin berdoa, makin rajin baca Bible, kamu akan merasakan suatu hal yang baru. Saya mau bilang gini, baca Bible atau berdoa, itu nggak buat Tuhan makin sayang sama kita. Sekali lagi ya, berdoa, rajin berdoa, semakin banyak kita berdoa, semakin kita baca Alkitab, itu nggak buat Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan udah sayang banget sama kita. Sayangnya Tuhan itu nggak terganggu oleh rajin atau tidaknya kita. Tapi ketika kita makin rajin baca Alkitab, ketika kita rajin berdoa, itu membuat kita makin sayang sama Dia. Oke. Saya mau tekankan ini kepada anak-anak muda, ketika kita rajin baca Alkitab, ketika kita rajin berdoa, itu bukan membuat Tuhan makin sayang sama kita, tapi membuat diri kita makin sayang sama Tuhan. Makin sayang sama Tuhan. Kita mengetahui hatinya lebih lagi, sampai akhirnya kita makin sayang sama Tuhan. Jadi, salah satu cara untuk mengasihi Tuhan adalah setia untuk baca Alkitab dan setia untuk berdoa. Oke. Sedikit tips untuk anak-anak muda. Saya kalau setiap hari, saya selalu siapin Bible. Bible saya nggak di handphone, karena kalau ketika Bible saya di handphone, saya bisa nggak fokus. Dan saya punya jurnal. Jadi setiap hari saya tulis semua hal tentang Tuhan dan saya di dalam jurnal ini. Ayat-ayat yang hadir saat hari itu saya tulis semua. Dan sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya akan selalu kayak reka ulang. Saya akan baca lagi. Saya akan ulangin lagi. Dan tahukah, ketika saya setia ngelakuin itu, banyak hal yang kisah-kisah saya dari dulu sampai sekarang itu yang ngebuat saya tiba-tiba ketika baca kok nangis sendiri, kok bersyukur sendiri gitu. Dan saya makin sayang sama Tuhan saya. Gitu. Dan saya berharap kita semua pasti mengasihi Tuhan lebih lagi. Oke. Dan puncak dari mengasihi Tuhan adalah ini. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Jatuh cinta sama Tuhan. Jatuh cinta sama Tuhan. Yesus pernah ngomong gini, teman-teman, siapa yang bertahan akan memperoleh hidup. Oke. Siapa yang bertahan akan memperoleh hidup. Oke. Kita boleh lihat, teman-teman, orang-orang yang sukses hari-hari ini, orang-orang yang settle hari-hari ini, itu tuh orang-orang yang bertahan, orang-orang yang setia sama pekerjaan dan passion dia. Begitupun kita nggak akan bisa memperoleh hidup kalau kita nggak bertahan. Oke, siapapun yang bertahan, yang mau menjalani ini, pasti akan memperoleh hidup. Nah, goals-nya dalam mengenal Tuhan, sekali lagi saya mau katakan jatuh cinta sama Tuhan. Mengenal atau hidup di dalam kasih dan setia pada perjumpaan tiap harinya akan membuat kita jatuh cinta sama Tuhan. Oke, kita harus ngelakuin ini nih, perjumpaan setiap hari dulu nih. Untuk apa? Untuk jatuh cinta sama Tuhan. Nah, saya mau kasih poin tentang the power of falling in love. The power of falling in love, atau kekuatan akan jatuh cinta sama Tuhan. Yang pertama, membuat yang harus menjadi haus. Membuat yang harus menjadi haus. Seringkali kita diawali dengan, kamu harus berdoa, kamu harus baca Alkitab, kamu harus ke gereja, kamu harus ini. Nggak apa-apa. Kita lakuin itu. Itu adalah proses pertumbuhan kita, adik-adik. Itu adalah proses pertumbuhan kita, anak-anak.
Jadi belajar untuk harus. Ketika kita udah mulai terbiasa dengan itu, lama-lama kita haus. Ini poin pertamanya, ini poin yang paling penting. Kebanyakan kita terjebak di dalam keharusan. Ketika kita terjebak dalam keharusan, kita bosan ngelakuin itu. Tapi tetap setia. Jangan sampai bosan. Akhirnya kita akan bangkit menjadi dewasa. Kita bukan lagi orang yang harus, tetapi orang yang haus. Kita pasti minum setiap hari. Gak mungkin diingetin kan? Misalnya, Jessica, kamu harus minum ya. Gitu. Pasti Jessica bakal bilang, sorry kok, saya tanpa diingetin udah minum. Anak-anak muda harus punya mental ini ketika bilang, Jessica kamu harus berdoa ya. Sorry kok, tanpa kok ingetin saya udah berdoa. Wow, itu luar biasa. Saya berdoa untuk anak-anak Gidi bisa mempunyai hati seperti ini, hati yang haus, yang seperti rusa rindu akan sungai ini. Kenapa sih mesti rusa? Di Bible itu kenapa sih ditulisnya mesti rusa? Kenapa sih nggak burung? Kenapa sih nggak macan yang lebih keren gitu? Filosofinya gini, rusa itu kalau minum itu sampai berliter-liter. Dia itu apa ya? Dia itu kalau minum di sungai itu mesti berliter-liter. Makanya dia minumnya di sungai, nggak di coffee shop. Kalau di coffee shop minumnya dikit. Tapi kalau di sungai minumnya banyak gitu. Airnya bebas. Jadi dia minum semua sepuasnya. Karena dia butuh air yang banyak. Makanya Tuhan pengen kita seperti rusa yang merindukan air. Nah, kita juga harus bisa merindukan Tuhan. Dari harus menjadi haus akan Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Yang kedua, kekuatan jatuh cinta sama Tuhan. Memberi tanpa meminta imbalan. Saya suka banget perkataannya kakak rohani saya, Pastor Radit Tia Olowan. Dia bilang gini, kalau kau benar-benar cinta, kamu itu nggak akan minta apa-apa dari dia. Kalau kau benar-benar cinta, kamu itu nggak akan protes sama dia pernah ngasih kamu apa, dia pernah ngasih kamu ini enggak. Kamu akan terus berjuang untuk mengasihi dia. Jadi kekuatan dalam mengasihi Tuhan dan jatuh cinta sama Tuhan, dia nggak pernah berpikir tentang apapun yang Tuhan udah lakukan ke hidupmu. Seperti Paulus bilang, kasih karunia itu cukup. Itu. Kasih karunia itu cukup. Fokusnya hanya mengasihi. Tanpa meminta. Sebab kita sudah diberkati. Kita dikasih udah lebih dari cukup. Amin, teman-teman. Kita dikasih udah lebih dari cukup. Dan yang ketiga, menganggap yang dicintai adalah dunianya. Wah, ini adalah kata-kata yang biasanya dipakai untuk anak-anak muda yang lagi jatuh cinta, lagi hype-hype-nya dengan cinta gitu. Dia pasti ngomong ke pasangannya, kamu lah duniaku, you are my world. Tahu nggak sih, kata-kata ini sangat powerful, teman-teman. Artinya gini, kamu lah duniaku. Itu menganggap dia ini segalanya. Wow, mau makan, ingat dia. Mau minum, ingat dia. Mau kemana, ingat dia. Mau ke sini, ingat dia. Kayak lagunya Maya Estianti, kan? Ya kan? Mau mana-mana, ku ingat kamu. Gitu. Begitupun dengan kita sama Tuhan. Ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, kemana-mana ingat Tuhan. Saya ingat banget. Saya apapun tanya Tuhan. Saya pernah ke mall, Bapak Ibu, saya pengen beli topi, saudara semua. Saya pengen beli topi. Waktu itu lagi diskon, kalau nggak salah 50%. Saya pergi ke MBK. Saya mau beli topi. Pas saya mau beli topi ini, saya berpikir gitu, beli nggak ya? Tapi saya ingat, saya mau tanya Tuhan deh. Tuhan beli nggak? Gitu. Saya cobain gitu kan. Tuhan beli nggak? Dan akhirnya saya tanya sama salah satu yang jaga di sana, saya tanya, Mbak, ini diskon nggak topinya? Gitu. Terus mbaknya bilang gini, enggak diskon mas. Gitu. Hah? Padahal di tulisannya itu benar-benar diskon. Saya cuma bilang, oke, berarti Tuhan nggak izinin saya beli ini. Dan saya pulang dengan sukacita, dengan bebas dan damai sejahtera. Saya nggak ada nyesel, aduh harusnya gue beli ini, nggak ada. Tapi karena ingatnya Tuhan,
semua hidup di dalam Tuhan gitu. Seperti Paulus. By the way, saya baru nonton semalam film Paul the Apostle of Christ, filmnya Paulus. Saudara-saudara semua. Kalian boleh nonton filmnya, itu luar biasa banget filmnya. Bicara tentang Paulus yang kisah Paulus yang sebelum dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Nah, kita belajar dari Paulus. Paulus adalah orang yang jatuh cinta banget sama Tuhan. Dia setia untuk terus berjalan bersama Tuhan. Dan dia mau terus kenal siapa Bapaknya. Alhasil, itu yang menjadikan Paulus orang yang selalu jatuh cinta pada Tuhan. Dia selalu berkata, ini adalah kalimat-kalimatnya yang saya ambil. Tadi saya selalu ulang, kasih karunia itu cukup. Dia hanya merasa pengenalan akan Kristus, itu dunianya. Jadi kalau dia nggak ingat Tuhan, itu kayak ada yang kosong. Gitu. Dia nggak minta harta yang banyak atau diberkati. Hanya cukup kasih karunia Tuhan, itu untuk hidupnya. Kita kalau baca kisah para rasul atau surat-suratnya Paulus, kita tahu betul betapa Paulus sangat-sangat bersyukur tentang kasih karunia. Karena di film itu menyatakan ketika dia buta, waktu dia dijumpai oleh Yesus, dia buta. Dia itu hanya berpikir dia akan mati. Karena dia udah membunuh banyak orang Kristen saat itu. Tapi ketika Tuhan memberi kesempatan kepada Paulus untuk melayani dan dipanggil. Teman-teman kalau baca di Alkitab itu lucu banget. Dia ke Damsyik itu untuk membunuh orang Kristen, dipanggil Tuhan untuk penginjilan. Itu luar biasa banget. Dia terpanggil dalam dirinya, dia mempunyai rencana untuk menghabisi orang Kristen, tapi dia dipanggil Tuhan oleh kasih karunia untuk menambah jumlah orang-orang Kristen saat itu. Itu luar biasa banget. Karena itu dia begitu mengasihi Tuhan. Dia kayak bersyukur banget. Saya orang yang kayak nggak layak, orang yang mungkin penjahat yang banyak bunuh orang-orang Kristen, tapi saya dipercaya untuk menginjil, untuk memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Dan ada kalimat lagi yang menurut saya ini perkataan dia buah dari jatuh cinta dia sama Yesus, yaitu bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Dunianya hanya Kristus. Saya katakan sekali lagi, dunianya hanya Kristus. Paulus ingin hidupnya, ketika dia hidup, dipersembahkan untuk Kristus, dipergunakan untuk Kristus, dipergunakan untuk Tuhan. Dan saat dia mati, dia anggap itu adalah keuntungan. Itu adalah keuntungan. Banyak kita hari-hari takut sama mati. Waduh, nanti mati kemana ya gitu. Tapi Paulus adalah orang yang berkata mati adalah keuntungan. Itu adalah perkataan orang yang bukan orang-orang yang aneh, enggak. Tapi itu adalah orang-orang yang jatuh cinta sama Tuhan. Ketika dia mati, itu adalah keuntungan. Saya ingat banget di film-filmnya itu, sebelum dia dipenggal, dia bilang sama Lukas bahwa gini, hey, jangan takut, hanya sebentar saja saya akan bertemu dengan Tuhan. Itu luar biasa banget. Jadi hanya sebentar, maksudnya adalah penderitaan itu hanya sebentar. Dia dipenggal itu hanya sebentar. Waktu yang sebentar. Dan ketika dia bangun, dia bertemu dengan Tuhan. Sebegitu jatuh cintanya Paulus sama Tuhan. Sebegitu dia mengasihi Tuhan. Wow. Saya percaya gini, teman-teman semua. Dalam mengasihi Tuhan, kita butuh proses. Kadang kita jatuh, kadang kita gagal. Tapi saya mau kasih tahu fakta yang sangat mencengangkan. Bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah terganggu dengan gagalnya kamu mengasihi Dia. Ketika kita gagal mengasihi Tuhan, Tuhan nggak akan bilang, oke, lu gagal, oke, kamu gagal, saya akan berhenti untuk mengasihi kamu. Oke. No. Jika kita gagal, dia tarik kita lagi. Ayo, belajar untuk mengasihi saya lagi. Untuk mengasihi Tuhan lagi. Karena dia Bapa sekali lagi. Bapak nggak akan pernah ninggalin anak-anaknya sendirian. Seperti lagu-lagu tadi.
Makanya Paulus tahu betul tentang cara mengasihi Tuhan dan bersyukur bahwa mengasihi Tuhan adalah bukan suatu hal yang merugikan untuk kita. Ini acara Natal. Saya selalu percaya Natal itu juga bukan bicara tentang 25 Desember. Natal juga bukan bicara tentang pohon Natal yang besar. Atau Natal bukan bicara tentang Santa Claus. Tapi Natal bicara tentang siapa yang lahir. Natal bicara tentang siapa yang lahir. Saya serah orang-orang dunia mau ngomong Natal itu apa, penyembah dewa matahari atau serah. Saya hanya berpikir Natal itu bicara tentang siapa yang lahir. Siapa yang lahir, teman-teman, Bapak Ibu semua? Yang lahir adalah Yesus. Ini yang penting. Ini adalah esensinya. Kalau kita merayakan Natal tanpa mengetahui esensinya itu sama aja bohong. Gitu. Dan Natal juga bukan bicara tentang 25 Desember. Natal bicara tentang setiap hari. Kenapa? Karena itu mengingatkan kita siapa yang lahir di hati kita. Saya berdoa untuk kita semua bahwa ketika kita tahu ini, kita mau setiap hari merasakan siapa yang lahir di hati kita, yaitu Yesus. Bahwa ketika Yesus lahir dalam hidup kita akan mencerminkan bahkan siapa Yesus. Kita akan mencerminkan apa yang dilakukan Yesus lewat apa yang kita lakukan. So saya berdoa untuk kita semua supaya kita terus menyadari siapa yang lahir dalam hidup kita. Dan selamat hidup mengasihi Tuhan. Saya serahkan kepada host. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Yeah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Let's go now. Rock it up. Online, all systems scan. There she goes, sliding down the piano. There she goes, sliding down the piano. There she is, there she goes, there she goes. Tonight will be different. I'm back.
Haleluya. Mari teman-teman kita mau tinggikan dia lebih lagi. Kita mau sorak namanya. Teman-teman yang di rumah saya undang untuk bangkit berdiri. Kita melompat bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Tiba kita di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini, kita angkat pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar,
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah perayaan Natal anak-anak mudamu. Tuhan, mereka adalah pribadi-pribadi yang berharga di matamu sehingga Engkau mengasihi sedemikian rupa luar biasa ya Tuhan. Terima kasih untuk benaran firman yang sudah dibagikan untuk kami semua. Biarlah itu semua membuat kami dibangkitkan gairah kami untuk mengasihi Tuhan, supaya kasih-Mu tidak sia-sia dalam hidup kami boleh menghidupinya, kami boleh hidup di dalamnya, dan kami boleh menjadi bagian cinta kasih Tuhan dengan manusia. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah perayaan sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kami. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, mari arahkan hati, pikiran seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, dari sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami menutup ibadah hari ini dan menerima berkat Tuhan. Amin. Kami dari Youth Faith GD Ebenezer Bandar Lampung mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Youth Faith GD Ebenezer Bandar Lampung mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru di tahun 2022. Teman-teman semua terima kasih sudah join. Terima kasih juga buat Pastor Ryan buat firman-nya. Terima kasih Pastor Ryan Samuel ya. Terima kasih Selamat Natal atas firman semua. Tuhannya. Shalom Pak Dwi. Firman Teman-teman Tuhan semua. hambanya. Ya luar biasa sudah memberkati kita semua, Pastor.
Oke, teman-teman semua boleh dong nyalain kameranya, kita mau foto sebentar ya. Foto bersama. Foto dulu. Ayo Jer, jangan kepalanya doang Jer. Mantap. Ini 3 opung-opung yang mendukung kalian ya nak ya. Daud bersama rombongan. Nggak saya disuruh. Oke. Ya, cuma segini aja yang nyalain kamera nih. Oke, aku Yang foto lain, ya. yang lain. Lain boleh dong? Oke. Ya, segini aja. Ibu sudah siap itu. Oh, Bendri nggak nyalain yang lain ini ya, Bendri ya? Mati lampu. Ibu, ini teman kita dari Jakarta ini, Ibu Budi Astuti. Nyalain kameranya lah, Bu. Oke. Aku mulai ya fotonya. Teman-teman semua siap ya? Pokoknya ready aja, karena takutnya kan delay suaraku sampai sana. Jadi, 1, 2. Sekali lagi ya, sekali lagi. Gaya bebas dong, gaya bebas. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semua. Saya pamit Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Oke. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, Pastor. Oh, ada Pastor Coach Johnny juga ini. Pastor Johnny Ernie. Ya udah, snack masing-masing ya. Makanan udah disediakan. Oke. Saya mundur dulu. Selamat Natal semua anak-anak muda. Yuk. Ya. Selamat Natal yang lewat dan tahun baru yang dimasukin nih kan. Oh, luar biasa. Wes. Oke lah, generasi muda tetap semangat ya. Youth Faith Gidi Ebenezer tetap semangat. Saya izin live dulu ya, teman-teman anak muda. Terima kasih, Bapak.